Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufia Haryanti, Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 1811258. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan artikel tentang kebijakan pendidikan di Arab Saudi dan mata kuliah perbandingan pendidikan. Kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Kebijakan pendidikan di Arab Saudi. Revolusi Timur Tengah, Saudi dan Bahrain pada saat badai revolusi menghantam Timur Tengah untuk meredam aksi demonstrasi di Arab Saudi. Tunjukkan mahasiswa diusulkan naik menjadi 1.000 bulan. Namun Raja Abdullah memilih kebijakan lain yang lebih luas manfaatnya untuk jangka panjang dan demi pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Arab Saudi. Dibandingkan dengan menaikkan tunjangan mahasiswa dari 900 menjadi 1.000 per bulan, Raja Abdullah lebih memilih mendirikan universitas-universitas baru di seluruh provinsi di Arab Saudi dan berusaha mencegah terjadinya brain. Dengan mendirikan universitas-universitas baru di seluruh wilayah Arab Saudi, maka kesempatan untuk menjadi mahasiswa pun semakin terbuka luas bagi para lulusan SMA. Lapangan kerja untuk mengelola universitas pun terbuka lebar. Untuk mengisi posisi sebagai dosen dan peneliti, Raja Abdullah pun memanggil pulang putra-putri terbaik Arab Saudi yang terbesar luas di berbagai negara di Eropa dan Amerika. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelarian para intelektual muda Arab Saudi ke Eropa atau Amerika. Raja Abdullah berharap brain yang banyak terjadi di negara-negara seperti Cina, Mesir, India, dan Indonesia tidak terjadi di Arab Saudi. Karenanya, langkah reformasi bidang pendidikan dan pendirian universitas-universitas baru dan lembaga riset bertaraf internasional adalah salah satu langkah strategi Raja Abdullah untuk mencegah brain. Para intelektual muda Arab Saudi harus hasil didirikan luar negeri tersebut diberi posisi penting dan strategis untuk bersama bahu-membahu membangun Arab Saudi. Selain mendirikan universitas-universitas baru, pemerintah juga gencar menghidupkan kembali program saudisasi yang sempat tertunda. Program saudisasi adalah program untuk mengganti semua tenaga kerja asing profesional dengan orang Saudi. Untuk mensukseskan program saudisasi, Kementerian Pendidikan diwajibkan semua universitas di Saudi untuk menyelenggarakan program persiapan studi selama 1 tahun. Kalau di Indonesia semacam tingkat persiapan bersamanya di ITB dan IPB. Dan masa 1 tahun persiapan tersebut, mata kuliah yang diajarkan difokuskan pada penguasaan bahasa Inggris, matematika, dan teknik informatika. Yang kedua, kebijakan kurikulum Arab Saudi. Pendidikan merupakan proses perubahan seseorang untuk meningkatkan kualitas dan intelektualitas diri. Melalui pendidikan, seseorang dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan persiapan yang sangat ketat. Semakin berkualitas diri seseorang, maka dia akan bertahan lebih lama dalam persaingan. Sedangkan seseorang yang tidak berkeinginan untuk meningkatkan produktivitas dirinya, maka dia akan tenggelam, bahkan hilang bersaingan kehidupan ini. Maka setiap negara di belahan dunia ini berbondong-bondong untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara masing-masing. Pendidikan Islam tradisional memiliki kurikulum umum yang berfokus pada studi Islam dan bahasa Arab. Dari sekian banyak yang saya papakari dalam artikel ini, kita akan membedakan perbandingan antara sistem pendidikan Arab Saudi dan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan wanita yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan pemerintah Arab Saudi membuat program itu pendidikan umum untuk lelaki, pendidikan umum untuk wanita, pendidikan Islam untuk lelaki. Sedangkan di Indonesia, kita menerapkan sistem pendidikan modern yang mencampur adukan antara lelaki dan wanita. Sistem pendidikan untuk wanita di Arab Saudi dikelola oleh GAG dalam pengawasan dan pengelolaan para ulama. Sedangkan pendidikan yang berjalan di Indonesia dinaungi oleh satu departemen saja. Pendidikan Indonesia yang harus dibenahi dan diperbaiki adalah masalah anggaran biaya, karena anggaran biaya dapat bermanfaat besar terhadap pendidikan Indonesia. Dan jangan sampai anggaran bocor atau pecah. Yang dimaksud adalah terjadinya korupsi terhadap anggaran-anggaran yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Karena korupsi sangatlah berdampak negatif bagi negeri kita dan kemajuan bangsa kita. Hal positif yang kita dapat ambil dari pendidikan pembelajaran di Arab Saudi adalah menerapkan pembelajaran yang kritis dan moderat, sehingga bagus sekali bagi pemuda-pemudi Indonesia dapat berkembang dan berpikir luas. Serta menurut saya, sistem pendidikan Indonesia harus mengadopsi beberapa kebijakan-kebijakan pendidikan di Arab Saudi, yaitu pendidikan untuk wanita dan pria harus terpisah. Karena banyaknya kasus pencabulan, pemerkosaan, aksi museum, dan lain-lain yang dilakukan oleh para siswa ataupun mahasiswa, bahkan guru. Hal ini akan mengimitasi ataupun mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan atau merugikan orang lain, khususnya kaum wanita. Yang ketiga, kebijakan pendidikan Islam di Arab Saudi. Kementerian Pendidikan mengembangkan rancangan 10 tahun Kementerian Pendidikan 1425 sampai 1425 dengan menetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut, yang antaranya anak usia 2 sampai 6 tahun harus mengikuti taman kanak-kanak sebagai tahap pengenalan pembelajaran. Akomodasi merupakan hak semua kategori usia 6 sampai 16 tahun. Pendalaman semangat loyalitas dan kebanggaan negara melalui kesadaran intelektual. Dan masih banyak lagi tujuan yang mendukung pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi memiliki beberapa kesamaan dengan sistem pendidikan Indonesia. Arab Saudi dimulai dari sekolah sekolah dasar, kemudian sekolah dasar, lalu dilanjutkan oleh sekolah menengah pertama, dan dilanjutkan dengan sekolah umum dan sekolah khusus. Pada prasekolah dasar diperuntukkan untuk siswa berusia 3 sampai 5 tahun. Namun hal ini tidak menjadi pendidikan yang diharuskan di Arab Saudi. Sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan menengah pertama dilaksanakan selama 3 tahun, lalu dilanjutkan dengan sekolah umum dan khusus. Di Arab Saudi ada juga lembaga menengah teknik yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan di bidang industri, perdagangan, dan pertanian. Di Arab Saudi juga terdapat sekolah khusus untuk wanita, beberapa universitas, dan sekolah internasional. Pola pendidikan di Arab Saudi cukup baik dan memudahkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan karena sekolah yang disediakan gratis, mulai dari sekolah negeri
sekolah swasta. Pendidikan di Arab Saudi lebih menekankan dalam bidang keagamaan, mengingat mayoritas penduduk Arab Saudi beragama Islam. Selain itu, pendidikan di Arab Saudi sangat memperhatikan pemisahan antara lelaki dan perempuan. Baiklah, sekian dari saya Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.